kasih karena sebelumnya sudah menonton video kesaksian saya di video pertama. Semoga itu memberkati teman-teman ya. Setiap kita punya kesempatan untuk dapat anugerah yang sama ya, kita melihat, kita mendengar, kita bisa mendapatkan ya. Oke, sebelum kita dengar video kesaksian Inawi, kita doa dulu. Mari kita satu nanti kita terima kasih Tuhan, segala kasih Tuhan, ajarkan dan juga hidup yang masih kau berikan, bila kerajaan Tuhan di tengah-tengah kami, sampai apa yang Engkau sampaikan ya Bapa. Biar Tuhan setiap yang aku dan harus Engkau dapat mengalami Engkau ya Tuhan, terpuaskan, terolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau bertata atas setiap hidup dan kesaksian kami. Terima kasih Allah. Amin. Oke, Inawi akan menjelaskan apa yang dia alami ya sebelum dan sesudah dia benar-benar di dalam Tuhan. Ini mungkin menjadi sebuah apa ya, motivasi juga untuk teman-teman yang seumuran Inawi ya kan, supaya bisa sama-sama mengejar Tuhan ya. Oke, Inawi silakan waktu dan tempat untuk menceritakan perbuatan dahsyat Tuhan di hidup kamu. Yes. Halo semuanya. Jadi ini kesaksian pertamaku. Aku buka di Margaret. Aku tuh follow channel. Dan jadi apa ya? Ini cerita yang mungkin nggak semua orang tahu gitu. Dan lengkapnya itu ya tahu tuh cuman orang-orang di rumah ini gitu. Kakakku gitu, mama juga gitu, dan adik-adik gitu tahu ceritanya. Jadi tuh dulu aku apa ya, dicap sebagai anak yang kayak baik-baik gitu, berbakat, aktif, ceria gitu-gitu ya. Tapi orang-orang kan nggak tahu aslinya kita kan di rumah yang kasih, terus juga maksudnya karakteristik kita di rumah, dan setiap orang itu pasti punya pergumulan masing-masing. Yang kamu alami apa? Belum mengenal Tuhan yang benar-benar apa kebenaran Tuhan ya, dan hidup dalam Tuhan. Nah jadi dulu mulainya udah lama banget sih gitu. Dari SD gitu aku merasa kayak apa ya, hidup di dunia yang beda gitu. Jadi dulu tuh aku bisa ngelihat hantu gitu, orang bilangnya hantu sekarang, Tapi sebenarnya itu iblis yang menyerupai makhluk-makhluk teritorial ya, dimana misalnya di Indonesia apa tuh sering yang kamu lihat? Nah kalau yang sering aku lihat tuh dulu kayak misalnya pocong ya kan, orang bilang kuntilanak lah, Itu pernah kamu lihat semua ya? iya, terus Bahkan bisa niru apa? menyerupai kayak orang-orang yang aku kenal gitu. Padahal mereka sebenarnya masih ada gitu, tapi si hantu ini mirip kayak orang-orang itu. Nah sampai itu sampai SMP ya, aku lupa kelas berapa, akhirnya ditutup gitu sama orang pintar. Nah tapi aku mulai lagi ada masalah gitu, yaitu masalah mental. Jadi di SMP tuh aku merasa kayak nggak di apa ya, nggak diperhatiin gitu kan di rumah. Terus aku juga dulu sering juara gitu kan, kayak nggak dikasih penghargaan atau bahkan kayak selamat gitu, ya selamat nak gitu, ya hore gitu, nggak ada hal apa-apa gitu. Ya paling yang ngasih selamat tuh ya Kak Eka gitu kan, itu nggak ada gitu. Tapi itu terus kan ngaruh gitu sama apa yang mentalku gitu, kayak merasa aku tuh nggak ada yang apa ya, nggak ada yang peduliin aku gitu. Aku merasa sendiri terus ya gitu. Kok rumah yang seharusnya jadi tempat aku ngasih tahu segala apa ya, kayak tempat aku cerita gitu kan, tempat aku pulang kan, mereka bilang gitu, kok jadi penjara ya buatku gitu. Jadi itu bikin aku kayak cepet emosian gitu, cepet marah-marah, terus suka ngebentak, terus tak acuh di rumah gitu, kayak terus lagi ya, pokoknya nggak peduli lah gitu kan. Ketika di rumah ada misalnya adik berantem gitu kan, adik aku cowok kan, jadi sering buat gaduh gitu, aku diam aja gitu, sampai orang tua aku bilang ih Ino kok diam aja, adikmu berantem kok diam aja gitu. Tapi ya gitu, itu dulu sikap asli aku gitu di rumah yang orang nggak tahu gitu. Nah sampai aku kayak merasa iya, jadi aku dulu kesepian banget kan rasanya. Jadi aku nyari pelarian pada misalnya nonton film, nonton drama, nonton apa ya, musik video Korea gitu kan ya, itulah kesenangan aku dulu ya. Nah jadi Tapi sebenarnya kamu merasa puas nggak dengan kesenangan itu, memuaskan kamu? Sebenarnya tidak gitu, kesenangannya tuh cuman kepuasannya itu ya, cuman pas aku nonton itu aja atau ngedengerin itu aja. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu aku kayak kosong lagi, kenapa ya gitu kan. Terus
dulu juga sempat sampai puncak-puncaknya stres gitu kan. Pokoknya di masa-masa sekolah tuh aku sering banget stres gitu, sampai kayak pengen bunuh diri aja lah gitu kan. Tapi untungnya ya itu tidak terjadi gitu kan. Tapi intinya udah ada pemikiran ke situ, Pengen bunuh diri. udah sempat ini juga kan kamu, pisau tuh udah di ini nggak sih, udah di pergelangan tangan nih kamu bilang, terus sama udah ada percobaan meminum ini kan. racun nyamuk. Iya. Ya pokoknya itulah, malu banget lah ceritainnya gitu kan. Dan di SMA gitu kan, di SMA aku berjuang juga gitu untuk melawan stres itu. Bahkan lebih ngeri di SMA tuh kayak susah tidur, kayak full gak, satu malam tuh gak ada tidur gitu. Terus apa lagi, terus kayak kebangun gitu tidur. Abis kebangun itu misalnya jam-jam 3 misalnya kan, langsung nangis. Ngapain coba Waktu kamu susah tidur mikirin apa? Karena pokoknya aku dulu stres gitu lah, karena segala ekspektasiku gitu. Misalnya aku mau masuk sekolah yang misalnya SMA yang elit gitu, misalnya yang bagus gitu kan, yang orang pinter gitu kan, ternyata aku gak bisa masuk situ gitu kan, gak cukup nilai aku gitu. Jadi aku kecewa gitu sama diri aku. Akhirnya aku kayak ya stres gitu, setiap malam aku susah tidur gitu. Aku tapi kayak kamu menyesal gitu masuk sekolah yang dulu. Oke. Tapi kamu soal ini misalnya ada doa ke Tuhan atau apa gitu, ada nggak? Apa yang kamu rasakan gitu? Nah dulu itu ya pas berdoa gitu, berdoa tapi rasanya nggak plong gitu kan. Berdoa tuh kayak Kamu sendiri? iya, ngomong sendiri gitu. Kalau sekarang tuh bilangnya belum tahu realita keberadaan Tuhan. Nah jadi itu tuh kayak berlanjut terus gitu. Dan akhirnya setiap aku terbangun gitu kan, aku nonton Korea lagi gitu kan, nengok musik video lagi gitu kan, nonton YouTube. Pikirannya udah ke situ aja terus ya. Iya. Canduan ya. Tambah lagi di SMA tuh sebenarnya misalnya kayak ikut lomba melukis gitu, ternyata menang gitu. Lomba baca puisi ternyata menang gitu. Ikut paduan suara gitu. Jadi aku banyak dapat ilmu tuh ya, ilmu dan pengalaman gitu. Jadi selama ini yang aku streskan itu dulu yang awal-awal SMA itu nggak ngaruh sebenarnya, karena memang harus di situ kau gitu, memang harus di SMA itu untuk Inawi supaya berkembang gitu. Walaupun memang sih dulu tuh SMA nya jauh banget ya sampai hampir 8 Sebenarnya km. kamu nggak pengen di situ ya. Tapi ternyata setelah menjalani SMA baru cocok nih dengan bakat-bakat saya. Yes, gitu. Nah sampai akhirnya kan kayak aku ketemu sama temen yang dia anaknya apa ya, anak sejarah gitu kan. Terus aku sering banyak ngomong ke dia gitu. Oh tentang ini, pokoknya sampailah kepada agama gitu kan. Terus dia cerita dia baca semua pokoknya dia mempelajari semua agama gitu kan. Terus dia bilang dulu aku ateis katanya kayak gitu. Lalu aku kayak, dia muslim ya kebetulan, jadi aku sholat aja gitu kan katanya. Kayak dia nggak rasain nyari-nyari. Iya enggak, dia kayak rutinitas aja dulu sholat itu katanya gitu. Terus dia juga cerita gitu kan, iya Yesus kan nggak pernah ngomong bahwa dia tuh kan di Alkitab. Loh itu aku bilang kan, ya anak lebih tahu gitu dari aku aja nggak tahu gitu kan. Maksudnya udah baca Alkitab. Dia udah baca Alkitab, maksudnya kok kalah dengan aku gitu kan. Akhirnya kan disitulah aku mulai cari tahu kebenaran gitu kan. Sebenarnya dari SMA ini sih aku udah berubah banget gitu. Dan dulu kan di SMA itu juga cara ibadahnya juga kan, kami ibadahnya kayak berdiri, kayak tepuk tangan gitu kan, pokoknya ekspresif gitu kan. Nah jadi di situ aku mulai kayak terbuka gitu kan. Aku dulu kepo banget, orang yang banyak yang aku pengen nanya gitu. Jadi orang-orang di sekolah itu punya gereja yang beda-beda gitu kan alirannya kan. Ada yang aliran yang Pentakosta kan, ada aliran yang Lutheran gitu. Dan kebetulan aku Lutheran dulu. Jadi banyak lah yang gitu yang aku pertanyakan gitu kan. Sampai akhirnya aku nyari tahu sendiri gitu. Tentang misalnya baptis. Itu kan paling banyak paling banyak perdebatan ya. Terus soal bahasa roh gitu, cara ibadah atau gimana gitu. Sampai itulah pokoknya banyak lah sampai pokoknya tentang agama bukan tentang Tuhan Yesus. Nah aku juga sempat gitu perdebatin soal Tuhan Yesus itu betulan pernah datang nggak ya gitu kan. Tuhan Yesus betul-betul pernah disalib nggak ya gitu, ada nggak sejarahnya gitu kan. Terus yang menciptain Tuhan siapa gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan ateis banget kan. Jadi orang-orang yang di zaman yang sebaya dengan aku tuh sering pertanyaan kayak gitu, sering
pertanyaan hal yang nggak penting harus untuk dibahas gitu lah. Tapi aku dulu ada kakak juga, kakak sejarah gitu kan, aku dia bilang gitu, tau nggak kenapa ada sebelum masehi katanya gitu, ada sebelum masehi ada sesudah masehi, nggak tahu aku bilang. Terus dia ceritain, jadi sebelum masehi itu kayaknya sebelum Tuhan Yesus datang gitu, jadi sesudah masehi maksudnya itu ya sesudah Yesus datang. Jadi ketika kita ngerayain tahun baru gitu tanggal 1 Januari itu kita memperingati tahun Tuhan Yesus datang dulu gitu. Jadi misalnya sekarang 2021 berarti sudah 2021 tahun yang lalu gitu sejak Tuhan Yesus datang gitu. Oh gitu ya, baru aku terbuka gitu, oh, Tuhan Yesus berarti udah pernah datang gitu. Emang ada gitu, maksudnya sejarah itu sampai sampai masih ada sekarang gitu, masih kita jalanin tahun kabisat kan kita jalanin sekarang gitu. Nah terus aku kepo-kepo juga kan sampai diarahin gitu pada Pastor Philip Mantova dulu. Jadi aku nonton itu kan yang KKR-nya gitu kan, pas yang KKR-nya itu tentang Pastor Philip itu ke neraka, itu dibawa jalan-jalan ke neraka gitu. Jadi aku ngerasain kayak sensasi yang beda gitu pas nonton itu. Wah itu kayak revival kan dulu kan di yang kalau gereja Mawar Sharon kan buat KKR kan gitu ke keluar kota dan mana-mana gitu kan, penyembuhan itu kayak siap banget gitu kan, only dengan nama in the name of Jesus gitu langsung rebah semuanya, langsung sembuh semuanya. Keren banget itu, berarti Tuhan Yesus nih berarti ada ya gitu, dahsyat banget gitu ya Tuhan Yesus ini. Namanya baru itu baru namanya ya, ada kuasa itu baru namanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang sebenarnya semakin menentukan kami, oh Tuhan Yesus tuh ada, pernah hidup, kuasanya nyata gitu. Yes. Nah lalu akhirnya kan fix aku berarti harus muji Kristen gitu karena kan kita nggak bisa gitu. Kalau aku pribadi ya, aku anaknya terlalu kritis ya, jadi aku tuh nggak mau aku membawa sesuatu yang aku bawa dari lahir, misalnya kayak yang aku bawa dari lahir kan agama gitu kan, aku nggak mau gitu kalau agamaku salah gitu, aku nggak mau ngikutin gitu, ngapain coba gitu. Jadi sampai aku dapat diarahkan gitu kan di pelajaran gitu, dapat kata-kata dari Isaac Newton gitu. Jadi Isaac Newton tuh bilang filsafat yang paling aman itu adalah Alkitab gitu. Jadi kan wah ini orang pintar aja gitu kan udah mengakui gitu kan. Terus itu baru Alkitab maksudnya sebuah filsafat kan, maksudnya kan filsafat itu kan kebenaran gitu. Ketika orang belajar filsafat mereka nyari kebenaran gitu. Dan si Isaac Newton ini udah nemuin gitu kebenarannya gitu, dia udah bilang filsafat yang paling agung adalah Alkitab. Kira wah betul-betul nih berarti ada sesuatu harta karun gini yang bisa aku temuin gitu kan di dalam Kristen. Terus aku semakin nyari-nyari gitu kan, sampai aku ketemu yang kayak Illuminati gitu, MK Ultra gitu di sebuah lagu atau film gitu kan. Dan kamu cari tahu tentang satanik, aku kan kepo ya, jadi itu juga sama sih, ada orang masih ada perdebatan ya, masih ada yang bilang itu cuma simbol-simbol aja gitu, dia bilang kayak itu nggak kebetulan gitu mereka buat kayak gitu. Akhirnya ya aku cari tahu kebenarannya dan ternyata itu emang sengaja dibuat gitu. Jadi kalau kami di jurusanku sekarang komunikasi gitu, sebuah simbol itu juga salah satu bentuk komunikasi gitu, simbol-simbol itu. Nah tergantung gitu, ini Alkitabiah lagi ya, maksudnya kalau misalnya dia pakai roh yang bukan berasal dari Tuhan gitu, dan dari Roh Kudus, nah mungkin yang dikomunikasikannya untukmu gitu berarti berasal dari dunia. Simbol-simbol itu dikomunikasikan ke jiwamu gitu. Ketika kita mendengar lagu kita sedih, mendengar lagu kita happy gitu. Dan ketika kita nonton atau dengerin musik kita candu gitu, itu ada penyebabnya gitu. Itu udah masuk kepada MK Ultra tadi lah, MK Ultra dan elit-elit yang buat musik gitu lah kan. Terus ada yang di reverse juga, terus ada buat kata-kata gitu. Dan itu tuh udah banyak banget gitu dari lagu-lagu yang aku denger ya, kayak BTS, Billie Eilish, Blackpink, terus juga EXO, banyak banget dulu aku lagu-lagu. Akhirnya kan oke, fix aku mutusin untuk gak nonton lagi gitu dan gak dengerin lagu-lagu Korea dan lagu dunia. Kamu berani untuk tinggalin semua itu karena kamu udah tahu kebenarannya. Karena saya nggak mau gitu, betul-betul kayak yang aku cari itu betul-betul menyeramkan gitu efeknya kan. Dan akhirnya aku ngapus lagu yang ada di HP ku dan jumlah lagunya berapa? Itu baru lagu ya, jadi lagu Korea di HP aku tuh 400-an jumlahnya udah 400-an gitu, dan aku fix aku hapus semuanya. Jadi pas akhir tahun 2019 kan, nah
kami tuh kebetulan telat ke gereja jadi parkirannya penuh. Nah, akhirnya kami pergi ke gereja yang kami lihat sesuai dengan jadwal kami itu waktu itu kami searching. Akhirnya kami ibadah di situ dan itu ngerasain suatu suasana yang beda banget gitu. Kayak kami kan kaget gitu kan ibadah di situ. Jadi kayak Kak bilang kan Kak juga terharu gitu pas ibadah di situ gitu. Ngerasain suatu ya kayak tersentuh gitu perasaannya gitu ketika worshipnya. Yes. Karena apa yang kamu lihat di orang-orang? Apa yang kamu lihat di orang-orang? Oh, ya. Karena aku melihat orang-orang itu kayak ekspresif banget gitu, sehati gitu untuk mempersembahkan lagu untuk Tuhan betul-betul kayak itu kamu lihat kayak serentak gitu ya, sehati sama mereka angkat tangan, turun tangan gitu sama serentak semuanya gitu. Itu kayak aku melihatnya wah berubah banget gitu kan. Kalau kita baru-baru nyari Tuhan itu ya biasanya korbannya itu selaras gitu dengan apa yang kita butuhkan biasanya kayak gitu. Nah pas waktu itu korbannya tentang kamu akan jadi kepala bukan jadi ekor, terus pikirkan apa yang baik benar yang artinya ya sadar diri disebut kebajikan ya itu semua. Jadi itu kayak wah ini jawaban dari permasalahan saya ada di firman Tuhan yang aku perlukan selama itu tuh itu gitu. Aku ini selama ini mikirkan yang bukan yang adil, bukan yang baik, bukan yang benar. Semua hal-hal yang penuh ketakutan lah, gelisah lah, yang bahkan belum terjadi itu. Gitu. Aku udah ekspektasiin itu kayak buruk banget gitu. Dan kamu cari itu dari dunia, dari hiburan, ternyata tidak ada jawaban gitu dari dunia ini gitu. Ada suatu kekosongan gitu yang hanya diisi oleh Tuhan gitu, nggak bisa diisi yang lain gitu. Cuma Tuhan yang bisa ngisi. Akhirnya wah dahsyat banget ini firman Tuhan kan. Akhirnya itu aku pegang kan. Nah pas Februari akhir gitu kan, pas aku udah haus banget nih sama firman Tuhan, sama kebenaran kan, aku dihadapkan sama sakit gitu, DBD tipes. Memang itu terjadi karena ketidaktaatan. Jadi orang tua udah nyuruh kan, Ino semprot kamarmu gitu. Aku nggak mau nyemprot kamarku gitu. Dan itu yang bikin aku ya sakit lah akhirnya kan. Kalau kita telusuri lagi itu pasti karena surat utang dari iblis. Karena dosa tidak kuat. Yes. Jadi ada masalah. Yes. Kayak gitu. Nah, akhirnya dilemahkan banget gitu. Bahkan yang dulunya aku yang bilang tuh haus kan, jadi udah mulai haus sejak akhir 2019. Udah haus banget gitu. Sampai pada sakit itu aku akhirnya gitu. Pas nengok HP gitu untuk membaca renungan gitu untuk saat teduh kan kayak nggak kuat banget gitu, kayak lemah banget. Kira seminggu dari situ udah mulai kan persiapan kuliah gitu. Nah dalam aku mau mengambil keputusanku ini pun aku melibatkan Tuhan gitu. Tuhan lagi gitu. Jadi, apa yang kamu bilang? Jadi aku dulu pengennya kayak mau masuk yang keren-keren gitu kan nih, terus kayak film gitu di luar kota gitu kan. Nah tapi memang sih aku nggak mau lagi kan jadi anak yang durhaka, karena Tuhan kan dibilang kan dia kita hormati ayah dan ibumu kan. Nah jadi itu yang aku pegang gitu, ya hormati ayah dan ibumu. Mulai pakai firman-Nya. Yes. Jadi akhirnya aku dengar kan, aku nanya-nanya sama mamaku gitu, apa pendapat mama gitu tentang aku kuliah di mana gitu. Terus orang tua bilang ya terserahmu gitu, tapi lebih bagus di Pekanbaru gitu kan, terserah jurusannya apa. Akhirnya tanpa berpikir panjang udah baru aja gitu. Pokoknya sebelum milih itu tuh aku kayak Tuhan, aku bakal milih ini, Tuhan restui Tuhan gitu. Pokoknya aku udah mulai cakap sama Tuhan. Nah itu sampai pada akhirnya kan ternyata aku diterima, dan aku pun pas tesnya itu aku pakai firman juga, dalam kasih tidak ada ketakutan, dan karena takut mendatangkan hukuman, dan barang siapa takut dia tidak tinggal di dalam kasih itu pokoknya gitu. Karena itu yang aku pegang gitu, kalau misalnya aku takut berarti aku gak ada di dalam kasih Tuhan gitu. Jadi sepanjang aku tes tuh aku gak ada takut gitu. Padahal dulu aku orangnya nervous banget, gak percaya diri banget kan. Akhirnya betul-betul nguatin, hebat banget sih firman Tuhan. Jadi sebelum aku haus ini ya, jadi aku dapat sebuah mimpi, aku kayak di ruangan tertutup gitu, terus ada jeruji setengah gitu, jeruji besi setengah gitu. Terus kayak aku ngomong, orang yang di depan jeruji itu Tuhan gitu. Tuhan maafin aku, Tuhan jangan tinggalin aku kayak gitu. Dan mimpi itu membekas banget gitu, sampai akhirnya Kak Eta bilang kan, tuh Kak Eta dapat mimpi bahwa Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dan orang-orang mati dibangkitkan gitu.
terus aku makin gentar gitu. Wah, kemarin aku mimpi aku ditinggalin Tuhan, terus Kak Eta dapat mimpi yang kayak gitu. Maksudnya kayak aku takut gitu kalau nggak takut ditinggalin Tuhan, kalau nggak ikut dalam pengangkatan kan. Terus akhirnya aku bilang sama Tuhan kan, Tuhan berfirmanlah, bilang Tuhan berfirmanlah gitu. So, akhirnya nggak langsung hari itu sebenarnya gitu. Setelah 3 hari gitu, akhirnya Tuhan betul-betul menyingkapin gitu. Aku buka Alkitab gitu sembarangan, Tuhan berfirmanlah, Tuhan kalau memang betul Engkau mau datang Tuhan. Aku buka gitu, dapat kezipannya tentang kedatangan Yesus kedua kali dan seruan untuk bertobat gitu. Wah, itulah makanya aku betul-betul gencar banget gitu kemarin nyari Tuhan di pertengahan 2020. Nah, hingga dapat pencurahan roh, itu dia awal mulanya. Nah, sampai Roh Kudus yang ngarahin untuk buat lukisan yang memang apa ya, nggak tahu, langsung jadi aja gitu, langsung jadi. Nah, jadi pas aku melukis tuh memang gitu untuk pencampuran warna, untuk memilih warna apa, aku pakai peneguhan roh gitu. Ya waktu di kos kan si Inawi yang menggambar itu ya, terus dia kirim sama aku gambar ini kata, terus nggak tahu waktu itu kan saya nyari Tuhan, saya pakai ternyata, maksudnya tiba-tiba terpikir aja tuh gambar Inawi tadi gitu kan, salib, ada cewek menyembah gitu. Jadi saya mendapat aku juga memberikan ini ke saya bahwa yang menyembah itu menyembah salib Yesus gitu. Kenapa? Karena dia udah menebus dosa kita, ya kan? Dia yang menyelamatkan kita. Jadi aku waktu itu kayak bermain imajinasi gitu, tapi aku percaya di alam roh itu benar-benar terjadi gitu. Aku berlutut di bawah waktu di kos, dan aku berlutut di bawah kaki Yesus. Aku mau minta ampun atas semua dosa-dosaku, semua kedegilan hati, pikiran yang tidak baik, sikap hidup yang tidak baik. Jadi lukisan Inawi itu seperti profetik, seperti menunjukkan apa yang akan terjadi gitu. Dan itu benar-benar memberikan apa ya, maksudnya pesan firman-Nya kuat banget gitu di setiap lukisan yang dia buat gitu. Sampai hari ini dia terus dituntun gitu. Apa Tuhan bilang? Tuhan bilang lanjutkan lukisan. Nah, jadi itulah kan itu permulaannya. Nah, pas lah kan aku konsul dengan Kak Eta kan, aku lihat kok Kak Eta ini makin berubah gitu kan. Maksudnya tambah banget gitu kan ngadepin adik-adiknya gitu kan, yang dicat nggak ngebahas. Ya maksudnya gitulah. Itu juga cara komunikasinya gitu dengan orang tua. Ih, gila sih ini kok Kak Eta apa ya, terobosannya keren banget gitu. Terus aku nanya-nanya. Nah, jadi Kak Eta ceritain lah kejadian yang kemarin dia di Jakarta. Kejadian dahsyat itu ya dilawat Tuhan. Nah, itulah akhirnya kayak aku udah terpacu gitu kan. Nah, karena apa ya, karena terpacu itu aku nanya-nanya gitu sama Kak Eta, karena buah yang aku lihat gitu. Kan kata Tuhan kan dari buahnya lah kamu dapat melihatnya gitu. Nah, orang yang bisa aku lihat buahnya itu baru Kak Eta gitu. Jadi aku nggak nanya sama pendeta orang atau yang mana gitu, atau pendeta aliran mana, nggak, aku nanya sama yang aku udah lihat buahnya sama kakakku. Jadi aku nanya, Kak Eta hadirat Tuhan tuh gimana sih gitu. Terus Kak Eta bilang kan, nggak bisa dijelasin kayak mana gitu kan, kayak merinding Kata bilang. Pokoknya nggak bisa dijelasin lah kata Kak Eta gitu kan. Nah, akhirnya aku cari tahu tuh tentang hadirat Tuhan itu seperti apa. Nah, tuh mulai akan diarahin Kak Eta kan kepada video khotbah dari Pastor Stephen Agustinus. Nah, itu tuh tentang hukum penyembahan. Nah, jadi di situ tuh kan akhirnya aku ikut ibadahnya. Jadi aku diajarin gitu kan, cara penyembahan yang benar itu adalah kita nggak boleh mikir apa-apa gitu, just fokus to God gitu. Terus apa lagi ya, persembahkan hati, segala pergumulan di hati kita, ketakutan dan lain-lain gitu ya. Akhirnya kan kami ada prakteknya gitu. Jadi mereka ibadah habis itu praktek. Iya. Jadi kamu sambil praktek juga ya? Iya, aku kan akhirnya praktek kan ibadahnya kan. Diajarin untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah artinya pokoknya. Sesuai dengan firman Tuhan juga. Kira ikut menyembah, wah gitu. Lagunya lepas How ya. Great is Our God. Itu lagu gitu. yang Sing with me. diulang sampai beberapa kali ya, tapi merasa apa yang kamu rasain? Pokoknya kayak wah, pokoknya kayak Pas ya. lepas banget gitu. Just hanya Tuhan, kayak betul-betul nyembah apa ya, kayak Tuhan tuh ada depan kita. Iya, Wah, nyembah main Tuhan. imajinasinya benar. Yes, betul banget. Akhirnya aku ngerasain satu yang spiritual gitu. Aku ngerasain kayak di sini nih ada yang nyenter gitu, kayak di antara manifestasinya. Jadi aku kayak ada yang nyenter gitu. Terus aku tiba-tiba gerak-gerak sendiri dong. Kayak pengen lari gitu. pengen gerak sendiri gitu. Akhirnya kan aku biasanya cerita sama Kak Eta. Aku chat kan, ya Kak Eta aku ngerasain ini aku bilang gitu. Waktu itu Kak Eta bilangnya itu pencurahan roh. Pokoknya waktu itu
tertonton aja lah gitu kan. YouTube tuh kayak di anointing, udah diurapi. Ketemu akun-akun yang memuaskan keresahan. Iya. Sama kayak Kak Eva juga kan malam itu. Terus jadi nama channelnya tuh ada Seeking Wisdom Ministry gitu. Jadi dia ngevideoin adiknya lagi baptis gitu kan. Jadi entah kenapa ada yang kayak ngomong dalam hati gitu, ikutin doanya. Jadi setelah baptisan air itu, setelah dia ditenggelamkan, mereka ada baptisan roh. Nah, aku pokoknya aku masih mata aja gitu, aku masih ngikutin doanya. Yes, aku bilang. Aku jawab aja sesuai dengan yang dibilang si pembaptisnya di situ. Dan akhirnya kan aku ngalamin lagi tuh Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang lebih. Aku ngalamin yang dialami yang di video itu. Nah, yang di video itu Terimpartasi. ribet banget kan. Maksudnya itu dari video gitu dan udah Iya, lampau iya. gitu. Tapi kuasanya dan rohnya masih bisa kerasa gitu. Itulah artinya, maksudnya media juga mengimpartasikan suatu spirit tertentu. Yes, itu betul. Musik, video, film. Terus Tapi aku kamu merasa takut gak? damai banget. Oh, oke. Terus aku kayak getar gitu kan, getar banget gitu. Tapi Akhirnya damai. nangis terharu gitu. Persis banget gitu dengan yang terjadi di video itu. Dan akhirnya aku setelah dari situ aku pengen nari terus lah, nyembah Tuhan, pokoknya nyembah Tuhan aja terus. Aku di situ belajar gitu kan, setelah pencurahan roh yang dari video tadi, aku ngerasain bahwa setiap lagu itu ada spiritnya, ada rohnya gitu. Oh gitu ya Tuhan. Akhirnya aku ceritain ke Kak Eta kan, terus Kak Eta wow, Kak Eta yang udah ngalamin hal yang dahsyat. Pokoknya aku ngejar hidup Kak Eta terus lah gitu kan. Dari situ aku udahlah, aku pokoknya only Jesus yang benar gitu kan. Udah kayak nggak tergantikan lagi, pokoknya hanya Tuhan Yesus yang bisa buat kedahsyatan ini gitu, maksudnya yang bisa memanifestasikan hal sekeren ini gitu. Udah, aku pokoknya makin haus kan. Terus Kak Eta ngalamin hal dahsyat lagi. Terus Kak Eta udah mulai bisa bahasa roh kan. Nah, akhirnya aku nyari-nyari video YouTube, thank you YouTube gitu. Pokoknya YouTube itu Tuhan ngizinin teknologi ada gitu supaya pemberitaan Injil pun tersebar gitu ke seluruh dunia gitu. Hebat banget sih Tuhan. Tapi iblis make untuk hal-hal yang jahat gitu. Ya ibaratnya perang ya. Doktrinnya ya. Perang antara kerajaan Allah dan iblis di media. Ya itu. Nah, akhirnya aku dapat video dari Direct Prince. Jadi dia tuh pendeta dari luar gitu, udah tua. Jadi ada videonya dari tahun 90 berapa tentang speaking in tongue. Ini aku nontonnya itu malam juga gitu, jam 12 lewat lah kan. Pokoknya kamu haus ya, kamu Iya. tercari dari luar negeri, terus tanya-tanya Kak Eta waktu itu ya. Terus Kak Eta juga kasih tahu kamu denger dan lakuin gitu ya artinya ya. Akhirnya aku tonton, dan selama aku menonton itu tontonannya sejam lebih ya, aku ngerasain hadirat Tuhan yang full of peace gitu. Karena maksudnya ya kita kan memang hidup di alam roh, kita pasti kalau roh kita udah aktif ya kan, udah lahir baru pasti bisa ngerasain itu. Padahal itu khotbah loh, sebuah khotbah. Aku nggak tahu bahwa khotbah tuh bisa munculin hadirat Tuhan gitu. Wah, aku pikir cuma selama penyembahan gitu, ternyata khotbah juga gitu. Wah, dahsyat banget sih. Aku selama video sama si pastor Direct Prince-nya ngomong kan, aku catat benar-benar gitu. Terus dia ngasih tahu gitu sesuai dengan firman step-stepnya gitu. Kayak misalnya kan Tuhan bilang kan, akulah air hidup gitu. Dan siapa minum dariku kan, dia akan tidak akan haus lagi. Jadi kalau minum tuh kan mulutnya terbuka kan. Nah, jadi nggak ada kalau orang minum kan mulutnya tertutup. Jadi kayak step-step seperti itu. Jadi pas di akhirnya kan, mari kita praktekkan. Okay. Jadi mereka pertama deklarasi dulu kan, ya Tuhan aku pokoknya melepaskan semua dosa-dosaku dan segala macam gitu kan. Itu udah mulai aku deklarasi sampai udah kayak gini coba. udah mungkin kayak roh Tuhan tuh udah ya ready saya go gitu. Tapi itu maksudnya manifestasi apa ya, roh Tuhan mau menguasai kita tapi kita masih ada kedagingan. Ya makanya masih Makanya ada shaking. ya, kalau kita kepenuhan dalam roh Tuhan sebenarnya itu tidak akan terjadi gitu kan. Sekarang kan nggak terjadi nih. Oke, next. Jadi setelah aku deklarasi kan yang sesuai dengan yang diikuti oleh aku ngikut pastor Direct Prince. Nah, dahsyat banget itu pencurahan roh gitu. Terus apaku rahangku gerak-gerak gitu kayak gitu.
wah itu, tapi aku kaget kan, langsung kaget banget kan, aku nggak pernah ngerasain kayak gini gitu, betul-betul kayak mau berbahasa roh gitu. Tapi aku takut, akhirnya aku stop gitu, apalagi udah malam banget kan, nanti orang keluarga kedengeran gitu. Aku masih mikirin kayak gitu, akhirnya nggak termanifestasi gitu bahasa rohnya. Tapi aku udah ngerasain gitu kayak gimana hadirat Tuhan, gimana roh orang gitu, roh sebuah musik dan sebuah dan sesuatu hal gitu, pokoknya semuanya lah gitu. Aku udah bisa ngerasain gitu. Wah, aku ceritain lagi ke Eta gitu. Wah, pokoknya makin dahsyat lah Tuhan tuh Kak Eta lagi makin di Bogor kan. Hebat banget. Dia juga nanya-nanya, iya, kayak Eta sharing, terima makan aja tuh apa yang Kak Eta ini mau makan. Akhirnya kan aku dengar Kak Eta kan. Jadi Kak Eta bilang kan cerita tentang rumah rohaninya gimana gitu kan, di rumah rohani gimana. Terus aku mikir juga, aku bisa ngedapatin yang kayak seakurat itu ya nggak di sini gitu. Jadi aku nanya-nanya gitu kan ke temanku yang di kuliah gitu kan, ini gereja mana sih gitu kan ya, aku mau lihat juga kan apa maksudnya kayak mana buah-buah mereka gitu kan dari pelayanan mereka selama ini gitu, apakah memanifestasikan Kristus atau enggak gitu. Nah akhirnya udahlah nih kayak nggak ada yang betul-betul yang akurat gitu kan. Akhirnya aku nunggu Kak Eta sampai Kak Eta balik lagi ke baru bulan Februari 2021 kita pulang. Wah, Kak Eta lagi penyembahan, lagi kepenuhan roh banget. Aku giniin aja gitu kan. Aku bisa ngerasain rohnya gitu, kayak mana menyala-nyala banget gitu. Aku bisa ngerasain api dia besar banget gitu. Kayak panas gitu. Enggak, kayak ada denyut-denyut kayak gitu, kayak misalnya kan orang kena api kan ada denyut-denyutnya kan gitu kan. Wah. Maksudnya terus kamu ngerasa aku bukan apa-apa nih gitu. Aku ngerasa kayak aku pengen lebih gitu kan. pengen ngejar dia lagi kan, pengen ngejar Kak Eta segala tertinggalannya. Akhirnya aku ikut ibadah dengan keluarga rohani Kak Eta di Bogor gitu. Dan memang ada sempat kayak pengen kok ikut ibadah itu gitu kan, kau nggak kenal orang-orangnya gitu. Tapi akhirnya udah aku ikut aja gitu. Akhirnya aku ikut ibadah Kak Eta dengan keluarga rohani. Nah jadi dengan adanya keluarga rohani gitu, aku ngalamin terobosan yang lebih dahsyat lagi gitu daripada sebelumnya gitu. Ngalamin janji-janji Tuhan, gak aku aja yang dapat gitu, tapi Eta juga dapat gitu. Kayak sama gitu, satu roh gitu, jadi satu rohnya korporat lah sebutannya kayak Eta. Nah akhirnya ya setelah itu aku mulai dapat tuh kayak penglihatan. Wah, ceritain nggak apa aja yang kamu dapat waktu penyembahan? Jadi waktu penyembahan tuh pernah pas awal-awal tuh banyak banget peperangan rohani. Misalnya aku pas penyembahan nampak yang tanduk hitam, terus ada kegelapan yang mau mendekat ke aku, meliputiku gitu. Ya juga pernah kami penyembahan berdua gitu kan. Aku kayak ditontonkan sebuah film gitu. Pertama sebuah kota yang terbakar, teman-teman yang terbakar gitu. Terus ada juga perang waktu itu. Perang, jadi ada anak kayak perempuan yang luka, kepala yang pertama dia senyum gini kan, senyum sama aku gitu. Tiba-tiba kepalanya luka gitu, keluar darah gitu. Sampai pada akhirnya aku lihat juga tumpukan-tumpukan mayat yang udah kayak hangus gitu. Terus sama ngelihat ada tudung-tudung hitam gitu. Jadi orang-orang dengan tudung-tudung hitam aku nggak bisa ngeliat mukanya gitu. Mereka kayak ritual gitu di atas kami gitu, lagi ritual di atas kami tuh. Aku akhirnya kan kami ada ke distrak suatu hal gitu. Akhirnya aku ceritain ke Kak Eta aku dapat ini. Wah, Kak Eta gimana respon Kak Eta? Ya ada peperangan roh juga. Ya Kak Eta mah orangnya kalau udah dengerin kayak gitu, wah aku nggak bisa yang biasa-biasa aja gitu worshipnya, harus yang dahsyat gitu. Akhirnya ya peperangan rohani lah kami pokoknya selama itu gitu. Akhirnya itu yang dari yang ngeri-ngerinya ya, maksudnya penglihatan kan harus dihubungkan dengan firman ya kan, itu kan merepresentasi, maksudnya Tuhan kan berfirman dengan banyak hal, bisa dengan penglihatan atau vision. Dan sering sekali waktu itu awal-awal ya, waktu awal worship dipertunjukkan sebenarnya kondisi dunia sebenarnya gimana di alam roh gitu ya kan. Makanya dilihatkan kota yang terbakar, orang yang berdarah, itu kan menunjukkan sebenarnya situasi dunia sekarang ya sih. Perang. Iya, aku karena ada mas ini. Iya, karena setelah worship kamu langsung baca firman, itu langsung diarahkan pada firman yang sesuai dengan penglihatan kamu ya nggak sih. Nah, lalu setelah itu kan dari yang kegelapan. Nah, dari kemuliaan Tuhan apa yang kamu lihat? Nah jadi terus setiap hari kita worship bareng waktu itu ya, awal-awal ya, pagi dan malam. Terus sampai pada aku dapat suatu vision, penglihatan yang
aku bersama tentara lain gitu kan, tentara lain. Terus kami kayak menghadap pada tentara-tentara iblis gitu. Nah tapi entah kenapa ada sesuatu yang menghalangi mereka nggak bisa masuk ke wilayah kami gitu. Dan besoknya gitu ya, Pastor Stephen ada buat daily devotion gitu. Jadi ternyata penglihatannya sama gitu dengan penglihatan tadi malam gitu. Itu tangan Tuhan untuk menghalangi si jahat gitu untuk masuk menghancurkan tanah garapan orang-orang percaya gitu, tentara Tuhan. Akhirnya wah maksudnya kan biasanya kan setiap yang kita tabur kadang nggak sesuai yang dengan kita terima, tapi Tuhan masih janji gitu. Musuh-musuhmu tidak akan mengambil tanah, tidak akan menuai apa yang sudah engkau tabur gitu. Itu pokoknya aku makin senang banget gitu untuk nabur terus gitu kan, dapat jaminan dari Tuhan. Akhirnya mulai dapat kemuliaan gitu, kemuliaan Tuhan. Wah keren apa banget. Mulai dari tahta Tuhan, malaikat, apa aja ceritanya. Nah jadi aku baru tahu gitu kan, ternyata setiap anak-anak Tuhan gitu mereka ada guardian angelnya gitu, mereka ada malaikat yang menjaga mereka gitu kemanapun mereka pergi gitu. Wah bahkan rumah mereka yang kata. Nah, terus aku juga dapat kemuliaan yang bahkan hebat banget gitu. Aku lagi penyembahan, ada malaikat di sebelah kanan kiriku nutup gitu. Terus aku ngeliat di depan itu ada salib gede banget, di belakangnya ada gunung yang tinggi banget. Gunung yang tinggi. Kamu udah gambarin? Ya nanti aku ya buat lukisannya ya, aku tunjuk lukisannya. Ada gunung yang tinggi banget, terus di belakangnya ada Tuhan yang besar banget gitu. Terus di antara gitu kan kayak di sebelah kanan kiri itu ada awan-awan, dan di situ ada malaikat main alat musik, misalnya kayak harpa gitu, kayak trompet gitu. Wah kayak meriah banget gitu. Wah aku sampai kayak nari-nari aja, lompat-lompat aja, gila-gilaan aja gitu. Terus akhirnya sampai aku dapat penglihatan itu, Tuhan kayak memberkati gitu, tangannya kayak gini gitu, kepadaku. Dan Tuhan itu wah gede banget gitu. Makanya kalau dia bilang kan Tuhan itu besar kan, kayak iya benar, besar banget gitu. Besar banget sampai aku kayak, untuk apa aku takut gitu, itu Tuhan tuh udah besar banget gitu, gak ada yang perlu ditakutin lagi gitu. Akhirnya wah semenjak itu kan aku makin ngejar lagi, aku puasa lagi kan. setiap minggu puasa gitu kalau Roh Kudus nuntun. Terus makin haus lah kan kebenaran, sampai aku betul-betul dapat kayak tangga ya penglihatan gitu, pas penyembahan habis kuliah. Jadi ada tangga gitu, terus ada Tuhan Yesus di depan. Pas aku mendekatin Tuhan Yesus kan naik makin naik ke tangga itu kan, kayak aku ngedekatin sesuatu yang kudus gitu, kayak kudus banget gitu. Tapi aku mau ngikutin Engkau Tuhan gitu. Aku kayak ngebayangin aku jalan gitu tangga itu, aku ngikutin Tuhan, terus aku ngikutin Tuhan. Nah itu ya, sampai akhirnya aku itu berarti merepresentasikan apa? Penglihatan apa? Kekudusan Tuhan kan? Allah itu kudus, maka kudus kan? Lalu kudus banget. Pokoknya banyak lah gitu kan firman-firman yang Tuhan sampaikan gitu. Akhirnya aku belajar dengan suara Tuhan gitu kan, dan banyak yang aku dapat gitu kan, mulai dari peneguhan firman, peneguhan roh besar. Oh begini ya, jadi kamu merasa dituntun ya setiap saat, setiap penyembahan kamu kayak dapat komando nih, yes. Dan dikasih tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Aku melanjutkan di lukisanku kan, dapat intimidasi dari si jahat gitu, bahwa dia menipu saya. Tuhan nggak berkenan gitu dengan apa yang saya lukis gitu kan, karena kan di Matius 7 kan Tuhan juga bilang kan, bukan orang menipu Tuhan yang akan masuk ke surga, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi itu aku pengen rasa diri dengan firman aja. Itu akhirnya sempat aku terhenti untuk melukis. Itu akhirnya betul-betul pas aku penyembahan, Tuhan bilang itu betul-betul kuat banget gitu kesannya, kesan atau suara itu sih. Ternyata Tuhan bilang kan, lanjutkan lukisanmu gitu. Oh iya Tuhan, siap Tuhan. Tapi Tuhan berkenan gitu pada lukisan saya. Akhirnya saya nggak mau lagi dengar yang tipu musnya, jadi saya lanjutkan aja lukisan saya sampai sekarang. Nah selanjutnya pada sebelum hari ulang tahun saya, berarti tanggal 29 April, nah saya dituntut untuk puasa gitu. Nah padahal biasanya saya nggak puasa hari itu gitu kan. Nah pas malamnya ya, pas subuhnya ya gitu, udah malam masukin jam, masukin tanggal 30 April, nah saya dapat hadiah dari Tuhan, itu berbahasa roh. Nah nggak tahu gitu, pokoknya saya tiba-tiba aja gitu dapat hati Tuhan. Terus
tiba-tiba saya melihat ada sebuah kayak cahaya yang warna biru gitu melingkupi saya, udah tiba-tiba saya berbahasa roh gitu. Saya ikutin tuntunan roh gitu. Ketika kamu berbahasa roh yang kamu rasakan hatimu apa? Peace, apa kekudusan Tuhan. Ketika saya berbahasa roh, Pertemuan roh itu kan ditandai dengan bahasa roh. yes. Ketika kamu bahasa roh apa? Nah ketika bahasa roh saya itu nggak ada mikirin yang apa-apa lagi, hanya fokus kepada Tuhan gitu. Nah itulah jadi saya Tuhan nambahkan senjata baru buat saya gitu, untuk itu sebagai senjata saya untuk apa juga, peperangan roh juga itu bahasa roh. Nah, jadi saya betul-betul Memerangi roh dunia. iya, Ketika kita takut, ketika roh dunia menyerang, kita ketemu roh bahasa roh, itu yang membuat kita ya, memiliki fire. yes. Fire itu tadi kan. Itu enggak. Nah akhirnya itu yang membuat saya terharu gitu kan. Tuhan memberi karunia itu ketika saya ulang tahun. Nah itu kan spiritual gift ya itu gift hadiah gitu daripada Tuhan. Wah itu kayak dahsyat banget sih, Tuhan ngasih itu gitu sebagai hadiah, dan berarti Tuhan yang ngucapin pertama kali gitu ke aku kan. Sampai setelah pada penyembahan kan aku Kak Eta nanya, kenapa no? Aku bilang aku bisa bahasa roh gitu. Kak Eta bilang kan, oh bukannya hari ini udah ulang tahunmu ya? Oh iya gitu. Maksudnya itu berarti hadiah dari Tuhan kan. Nah setelah dari itu besoknya saya latihan gitu untuk penyembahan gitu kan, dengan karunia yang sudah ditambahkan kepada saya gitu. Nah ketika saya berbahasa roh, saya mengalami apinya Tuhan gitu. Jadi kepenuhan roh berarti juga kepenuhan api saya jadi makin gede gitu kan. Nah di situ Tuhan berfirman kepada saya, dia bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kayak wah dahsyat banget sih. Maksudnya saya dideklarasikan gitu dengan Tuhan, dari Tuhan gitu, bahwa inilah anak yang kukasihi gitu, kepadanya aku berkenan. Itu kan kata-kata yang persis banget kan dengan yang dengan Bapak ucapkan kepada Tuhan Yesus waktu dibaptis. Itu betul-betul Tuhan, maafkanlah dulu aku yang nyari-nyari kesenangan dari dunia gitu. Maafkan aku dulu yang sempat pengen bunuh diri, pengen yang merasa kayak hidup nih hampa gitu. Ternyata hidupmu berasa berharga ya setelah Tuhan nyatakan sendiri dia. Iya, itulah makanya dahsyat banget Tuhan itu. Kalau dibilang Yesus itu gak nyata, aduh itu tuh udah udah terlalu nyata di hidup kami itu udah nyata banget gitu. Makanya kalau orang bilang gila, emang gila gitu, karena kalau semua orang bisa merasakan hal ini gitu, ya dunia nggak bakal sehancur ini, maksudnya nggak ada yang tersesat gitu, dan mungkin nggak akan ada kehancuran dunia mungkin ya. Nah itulah kan. Dan habis itu aku mulai nyari-nyari apa yang Tuhan perkenankan gitu bagiku. Nah yang perubahan gitu yang paling spesifik dari dulu dan sekarang itu adalah dari emosiku betul. Dulu tuh memang mentalku yang kena sih, memang kayak suka ketakutan, gelisah gitu kan, mudah tersinggung cuek. Nah sekarang tuh Tuhan ngajarin gitu kan untuk kasih. Terus buah-buah roh apa aja, sukacita, dan kejujuran, kemuliaan, kemuliaan diri. Nah itu tuh semuanya tuh kayak lancar aja tuh, kayak kesabaran gitu, kayak udah komplit, pakai komplit lah kan, udah ada semua gitu di dalamku gitu, karena itu kan buah-buah roh gitu. Nah barang siapa yang pengen berbuah roh gitu, ya harus ada Roh Kudus di dalam dirinya. Itu sih makanya kayak Roh Kudus tuh memang yang lebih ketemu. Ya memang Roh Kudus tuh baik banget sih, penolong ya. Memang dari Tuhan bilang kan, aku akan memberikanmu penolong. Memang penolong banget sih. Makanya kita perlu untuk terpujilah Kau Bapa, terpujilah Kau Yesus, terpujilah Kau Roh Kudus. Kita perlu sih untuk deklarasikan itu gitu. Karena ya itulah Tuhan, makanya Tuhan bilang pun barang siapa yang memuji Roh Kudus, dia dosanya tidak akan diampuni kan. Sebegitu pentingnya Roh Kudus gitu. Sebegitu pentingnya sampai kita pun nggak boleh sampai memuja Roh Kudus. Jadi kalau disimpulkan, sebelum dan sesudah Indo mengenal Tuhan, berarti sebelumnya Indo masih hidup dalam kedagingan ya, masih dikuasai oleh kedagingan, oleh dunia ya, sehingga dia sama ini juga hati yatim piatu ya, jadi merasa tidak memiliki bapa gitu ya. Padahal mungkin itu persepsi aja gitu, anak-anak sekarang kan banyak yang persepsi sebenarnya orang tuanya ada, tapi dia merasa tidak memiliki orang tua gitu, karena kurang dekat, kurang intim ya hubungannya gitu ya. Jadi sekarang berusaha terus hidup dalam roh ya, terus hidup dalam firman, dalam Roh Kudus, itu aja sih ya. Sama ya jangan lagi, maksudnya yang dulu kan masih memuaskan keinginan daging dengan nonton film Korea, lagu Korea ya. Maksudnya itu kan menghabiskan banyak waktu gitu, tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau gitu kan. Nah
Nah sekarang Ino sudah mengerti nih ya kan, Tuhan kasih alat perang apa, Tuhan kasih talenta apa, dia udah tahu mengelolanya dengan bagaimana. Nah ketika dia mengelola terus, dia akan terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Jadi hidup dalam Tuhan itu sebenarnya udah disiapin semua gitu ya, udah disiapin apanya, Roh Kudus sudah ada, talenta ada, meskipun satu ya talenta ada, setiap orang punya talenta gitu. Tapi bagaimana talenta itu bisa berbuah, ya kan, berbuah untuk kerajaan Tuhan, menyatakan kerajaannya gitu kan. Beda sama orang yang sibuk ya, yaitu orang yang sibuk dia memakai talentanya untuk mimpi-mimpi dia gitu, bukan seperti yang Tuhan mau. Makanya perlu sekali terus kejar Tuhan sampai mengerti benar-benar ya. Pada anak-anak muda seperti Inawi gitu tuh anak panah banget gitu, benar-benar anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Dia tuh benar-benar senjata Tuhan gitu, anak muda ini ya. Makanya harus hidup dalam Roh Kudus, itulah senjata dari Tuhan yang kalian punya gitu. Dengan Roh Kudus punya karunia-karunia ya kan, punya karunia-karunia penglihatan lah, bernubuat juga ya. Ini pernah kan bernubuat ya, terus membeda-bedakan roh, mengajar pengetahuan, hikmat, sama membeda-bedakan roh tadi ya kan. Jadi apa ya, dia sudah tahu apa yang Tuhan sediakan buat dia, dia sudah tahu identitas dia adalah anak dari Bapa di surga, Bapa yang kekal, dan dia ini senjata itu tadi ya kan. Dia tahu senjatanya apa, dia tahu cara pakainya, dia tahu musuhnya siapa. Nah itu itu jadi dia tahu kenapa saya khawatir, saya ini bukan ini, maksudnya dia sudah dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga pikiran dan hatinya terus mengalami restorasi, diubahkan terus gitu, seperti pikiran Kristus, Tuhan Yesus. Ya maksudnya mungkin anak-anak zaman sekarang mikirnya gimana hidup dalam Tuhan bisa enak gitu kan, terbatas, harus ini harus itu gitu ya biasanya ya. Tapi yang terjadi sama Ino adalah justru hidup dalam damai sejahtera ya kan. Memang kesenangan dunia nikmat gitu ya, tapi apa, ada efek sampingnya. Ada efek samping, tidak memuaskan. Iya, efek sampingnya apa? Kalau misalnya itu ada demonic kingdom di dalamnya, demonic efeknya, ya artinya kalian menyembah kerajaan setan. Kan dunia ini dipenuhi dengan penguasa dunia, yaitu iblis gitu. Memang dia udah ada di dunia ini gitu. Dan kita bermusuh dan berperang sama dia gitu. Tapi bukan kita yang perang, Tuhan udah kasih alat perangnya gitu kan. Apalagi maksudnya anak muda dengan segala talentanya, dengan segala gairahnya kan. Itu kan sebenarnya orang yang siap perang, ya nggak sih? Orang yang siap perang, makanya Tuhan kasih alat-alat perangnya apa? Roh Kudus pertama sekali itu the main ininya, alat perang utamanya gitu, yaitu Roh Kudus. Dari Roh Kudus lah baru ada yang lain-lain gitu, karunia-karunia roh tadi kan. Barulah ada buah-buah roh, hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tergoncangkan itu apa artinya? Ya hidup dalam buah-buah roh tadi, kasih sukacita sampai penguasaan diri. Artinya mau orang ejek, mau orang ini, mau orang tua kita nggak peduli, kita udah tahu bahwa Bapak kita sayang sama kita, bahkan dideklarasi sama Tuhan gitu. Kalau anak yang kukasihi, jadi kayak I don't care with this word gitu ya kan, no? Gitu jadinya kayak anak muda, I know what my identity in my God gitu, my Jesus Christ gitu. Aku tahu identitasku, aku tahu kemampuanku, aku tahu kapasitasku. Tuhan tambahkan terus gitu kan. Itu jadi mantap banget sebenarnya anak muda kalau hidup dalam Tuhan, mengerti panggilan apalagi ya. Itu panggilan itu lebih kepada apa ya? Ya sama kayak tujuan hidup ya. Iya. Kenapa kita datang di dunia ini gitu? Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Itu yang harus kita cari, calling, divine calling, panggilan ilahi. Jadi ya sama kita belajar dari kisah-kisah siapa, misalnya Yeremia itu kan dia dipanggil Tuhan pada saat masih muda. Dia bilang, Tuhan jangan manggil saya masih muda, saya nggak bisa bicara. Jangan katakan kamu masih muda, apapun yang akan aku suruh sampaikan gitu. Apa yang akan aku suruh kamu pergi sampaikan gitu. Dia diberi panggilan untuk membangun dan menanam, meruntuhkan, merobohkan, mencabut, tapi juga membangun. Iya, tapi juga membangun dan menanam. Ya itu banyak hal gitu ya kan. Bisa dengan dia mengajar atau apa gitu ya, membangun sesuatu, menanam sesuatu. Ya banyak hal lah. Maksudnya itulah panggilan ya. Memang itu level yang ini gitu. Tapi untuk pertama kali memang harus penyerahan kehendak ya. Penyerahan kehendak gitu. Anak muda jangan enggak gitu, diajarin nggak mau, gimana gitu, nggak bisa. Jadi harus benar-benar anak muda fokus kejar Tuhan gila-gilaan gitu ya. Jangan kalah sama kita saya ya sudah 25 tahun masih muda itu ya, maksudnya se-Ino ya 20 ke bawah gitu kan. Itu sebenarnya kalau saya tahu ajaran ini saya sudah kejar Tuhan gitu. Gila-gilaan juga gitu ya. Maksudnya waktu itu sangat berharga. Hari-hari adalah jahat. Ayo anak muda, kejar Tuhan, cari bapak rohaninya ya. Siapapun itu, mau kakak, mau bapak, itu nanti akan Tuhan arahkan sih. Yang bapak rohani itu nggak harus bapak ya. Yang penting orang yang sudah memiliki berotoritas sama kita, yang udah dewasa secara rohnya ya. Itu jadi anak muda semangat terus ya,
dia akan berjuang melawan kedagingan terus memang ya. Inoue juga masih terus belajar kan, dia mau diajar sama saya, dia nggak tersinggung lagi kayak dulu ya kan. Kalau dulu kan dibilang Ino ini udah jam segini masih nggak bangun, Ino itu nggak peduli gitu. Tapi sekarang dia udah mulai tahu gitu bahwa ini bukan tentang saya, bukan tentang Kak Eta, ini tentang Bapa di surga ya nggak sih, ya kan, yang sudah memberi mandat gitu. Itu jadi memang dunia ini adalah kerajaan lawan kerajaan, kerajaan setan lawan kerajaan kegelapan melawan kerajaan Tuhan gitu. Dan ketika kita hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, dia yang berperang buat kita gitu ya. Itu anak muda ya, dengan penglihatan-penglihatan Ino sampaikan meneguhkan sekali bahwa apa, kemuliaan Tuhan itu dahsyat ya, nyata gitu di alam roh gitu. Jadi itu aja sih. Ada yang mau ditambahkan? Ya maksudnya kan sekarang kan kalau orang-orang seumur aku ya kan nyari-nyari kesenangan dari misalnya dari manusia gitu, dari laki-laki atau dari Pacar. nongki-nongki gitu kan, nongkrong-nongkrong gitu, terus nonton bioskop, jalan-jalan gitu kan. Udah, itu sebenarnya membuang waktu saja. Betul sih, kayak dibilang di Meliaki ya, indahlah penciptamu pada masa mudamu. Itu keras banget ya ayatnya. Nah intinya minta Tuhan kau itu benar ada atau enggak gitu, itu yang sebenarnya harus kita cari gitu. Tuhan bilang tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah maka aku akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan gitu. Jadi ketika kita nggak mencari, ketika nggak kita ketok, ya kita nggak bisa mendapat, dan pintu itu nggak akan dibuka sama kita gitu. Ya, Ino juga dapat penglihatan itu kan kemarin, pintu yang dibuka dan Tuhan Yesus mau masuk adalah ada padang rumput. Yes. Itu sama seperti yang ditulis di kitab juga. Jadi betul-betul Tuhan itu pengen ngasih otoritas yang besar gitu untuk anak-anaknya gitu. Nah, aku juga pernah dengar kemarin cerita Kak Maria kan, ketika kita bilang Tuhan kemuliaan ini untukmu aja, terus tanya enggak untukmu nak, untukmu Tuhan, untukmu nak. Ya, jadi ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, apalagi anak muda ya, dengan wah dahsyatnya memuliakan Tuhan, Tuhan akan balikan kemuliaan gitu sama kita ya dilimpahkan kemuliaan dari Tuhan. Ya, dan ketika saya melihat juga misalnya teman-teman saya misalnya kuliahnya hebat-hebat mungkin ya, jurusannya keren-keren gitu ya, saya nggak nengok lagi gitu, saya nggak peduli lagi. Kadang maksudnya anak muda kadang kalau ngelihat temennya, wah dia udah ini gitu kan, udah Di kesini, UI udah kesini, saya masih di sini. Suka membanding-bandingkan. Ya. Ketika kita tahu panggilan kita, ketika kita berdoa Tuhan, kita akan melihat gitu. Maksudnya ada agenda Tuhan khusus buat kita gitu. Jadi kita nggak lihat orang ini kita iri, lihatnya orang iri. Itu biasanya yang sering anak muda alami. Saya juga pernah alami itu ya dulu, yang merasa kayak terpacu-pacu gitu, berlomba-lomba gitu kan. Jadi kadang nggak sadar kita ngikutin mereka gitu, padahal mungkin bukan itu yang Tuhan mau gitu. Ya, itu sih. Jadi siapapun kamu gitu, kamu udah diciptakan dengan panggilan kamu masing-masing gitu. Jadi fokus mengejar apa panggilan Tuhan bagimu gitu. Maka hidupmu nggak akan sia-sia lagi, terbuang lagi untuk hal-hal yang sebenarnya bukan itu jalan untuk kamu gitu. Nah, itu sih. Tapi betul-betul carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, betul semuanya yang ditambahkan. Betul, hanya itu kuncinya. Ya, saya juga mengalami itu ya waktu tesis waktu itu kan, lagi sibuk-sibuk dapat ayat itu, cari kerajaan Allah dan kebenaran maka semua akan ditambahkan kepadamu. Memang yang membuat saya semangat adalah penambahan itu. Semua akan ditambahkan kepadamu. Itu sebenarnya yang membuat saya semangat, wah mau ditambahkan gitu kan. Meskipun saya masih kayak bingung, kerajaan gimana, cari kerajaan nggak, kebenaran itu masih abstrak sekali, tapi saya kejar, saya cari, saya ikuti tuntunan Tuhan, saya doa sungguh-sungguh. Saya nggak habisin waktu saya lagi dengan nonton Korea dan lain-lain gitu, dengan ke mall dan lain-lain. Saya pulang ke kos dari tesis gitu, penelitian gitu ya. Saya langsung ini ya belajar firman Tuhan dan lain-lain gitu. Ada waktu kosong saya belajar kebenaran Tuhan dari firman-Nya, baca Alkitab gitu, minta tuntunan Roh Tuhan gitu kan. Karena dengan kita baca firman dapat perbendaharaan kan, dapat ini, nanti baru ada kesan kuat dengan firman ini ya gitu. Nah, pegang firman itu terus, dan apa ya, kadang firman itu ya dia ada di atas kita, jadi kita harus kejar firman itu sampai terpenuhi jadi pelakunya, mengalami firman itu akan Tuhan tuntun gitu. Jadi firman itu terus yang kita kita jadikan pedang kita kan sih. Iya, itu pedang Roh adalah firman. Itu yang kita pegang. Ya, jadi ketika misalnya ada ketakutan dan segala macam, dengan firman lah kita pedang, kita perangi gitu kan, dengan firman dan dengan Roh Tuhan juga gitu. Jadi udah sangat lengkap sih alat perang kita ya adik-adik. Ya. Udah alat perang kalian lengkap, kalian dengan kegairahan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Saya yakin kalian bisa jadi prajurit Tuhan yang handal gitu ya. Jadi kejar Tuhan terus, cari kebenarannya, kejar bakat rohaninya ya, minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Udah tinggalin lah itu apa pacarnya apalah ya, masih muda kan dia.
Iya, karena pastilah pacaran itu pasti mau ngapain coba? Pasti mau main-main kan, mau ngabisin waktu, apa, mau nyari kasih sayang. Kasih sayang dari manusia tuh nggak bisa memenuhi hati kita. Yang memenuhi hati kita itu cuma kasih Tuhan. Ya, nggak bisa dilihat Tuhan emang, tapi bisa dirasa hadiratnya dan kasihnya. Ketika kita memuji, menyembah, menyerahkan seluruh kehendak kita, yang mengosongkan hati kita, dia akan penuhi hati kita. Itu yang juga dia minta sama saya waktu sebelum hari Natal ya, 24 Desember malam hari. Tuhan bilang, kosongkan hatimu sebelum aku lahir besok, kosongkan hatimu. Di situ juga saya putuskan pacar saya. Jadi memang, dan setelah itu 25 Desember itu saya penuh banget dengan kasih Tuhan sampai akhir 2020. Jadi gitu ya. Sebenarnya seharusnya saya mengalami itu waktu seumuran Inawi ya, tapi terus sudah terlambat. Penyesalan kan datang terlambat. Jadi jangan sampai penyesalan datang terlambat buat adik-adik di sini ya. Itu jadi dahsyat banget sih kalau sebenarnya kalau anak muda udah menemukan panggilan. Iya benar ya. Jadi harus berani, itu tadi sih, harus berani lepas semua kesenangan-kesenangan untuk Tuhan pimpin bawa, dan kesenangan yang sejati. Kesenangan sejati, benar-benar sejati. Kenapa? Karena penuh dengan ini, penuh dengan janji Tuhan, penuh dengan experience with God itu tadi. Ya. Jadi bukan bersahabat lagi dengan iblis, dengan segala produk-produk hasil dari iblis gitu, tapi penuh dengan experience with God, dengan firman dan Roh Kudus. Ya. Itu kalian nggak akan terkalahkan lah dengan yang lain. Kalian punya kekuatan yang beda gitu, ya, dari orang-orang yang tidak hidup dalam firman dan Roh. Itu sangat berbeda. Orang yang tidak hidup dalam firman dan Roh ya, apalagi anak muda dengan mood swing ya dan lain-lain gitu ya, godaan lah apalah ya, banyak banget. Tapi kalian nggak akan terguncangkan gitu di kerajaan Allah yang dahsyat itu. Pedangnya udah disediakan Allah yang berperang buat kalian. Kita belajar banyak ya dari Daud juga kan, dia terus berperang kan, perang dia selalu menang perang karena dia selalu memuji memuliakan Allahnya, menyembah Allahnya, ngikutin apa tuntunan itu kan. Tuhan mau kapan keluar perangnya gitu. Iya, bahkan Tuhan bilang kalau pohon kerbau ini berbunyi bergerak ke sana gitu, jadi kayak dahsyat sekali. Bisa alami sekarang? Bisa. Bisa. Terus Tuhan akan terus berdialog dengan anak-anaknya yang terus ikut tuntunan dia gitu. Jadi ya harus berani. Anak yang muda yang keren itu yang berani ninggalin dosa menurut saya. Yang berani ninggalin kesenangan dunia itu yang keren menurut saya. Dia hidup buat Tuhan, dia kasih hidupnya, serahkan hidupnya, kehendaknya sama Tuhan, ikutin tuntunan Tuhan. Itu yang keren menurut saya. Apalagi anak cowok ya. Ya anak cowok juga dong harusnya ya. Dua-duanya gitu. Karena anak cowok biasanya agak susah. Saya memiliki adik cowok, adik cowok 2 ya, itu agak susah sekali. Melepas dia dari gadget itu susah sekali. Tapi ya itu kita sebagai yang pembimbing ya, kakaknya sebagai orang tua juga mungkin lihat ya mereka perlu terus dikasih gitu ya, untuk ya disubstitusi lah kesenangan mereka itu dengan firman Tuhan, biar mereka ya setiap pagi saya ajarin adik saya yang cowok ya, saya ajarin ini makan dulu. Makan itu maksudnya untuk makanan rohaninya. Ini makan dulu, jadi saya kasih Alkitab, makan dulu. Malas katanya kan. Wah gitu kan. Tapi dia buka aja terus ini gitu, sembarang aja gitu. Masih belum benar-benar buka yang benar-benar gitu kan. Masih kayak terteng gitu kan. Kayak gitu-gitu aja gitu. Baru nanti saya tuntun, ya udah doa apa yang dari ayat itu, apa yang kamu dapat, apa yang mau kamu doakan gitu. Jadi saya tantang adik saya itu untuk terus makan firman gitu loh. Makan firman setiap pagi dan sebelum dia tidur, minimal maksudnya minimal 1 ayat gak apa-apa gitu, atau 1 perikop, sehingga dia itu nambah referensi, ya nggak sih? Nambah referensi, jadi every day perlahan-lahan ya nambah referensi. Ketika dia menghadapi suatu masalah, tiba-tiba dia ingat, Kak Eta pernah sama Kak Eta buka firman ini, oh dia gini gitu. Jadi firman itu apa kata Tuhan Yesus? Roh dan hidup, ya kan? Kata Tuhan Yesus firman itu roh dan hidup. Jadi bisa aja Roh Kudus ingatin lagi firman yang pernah kita baca, ya kan? Jadi itu penting sekali ya, nggak ada yang sia-sia lah dari benih-benih firman yang terus kita tabur sama anak-anak muda dan anak-anak muda yang benar-benar ngejar Tuhan ya. Jadi kita nggak fokus untuk debat firman, enggak, kita fokus untuk mengalami firman, mengetahui apa yang benar dan mengalaminya, gitu kan? Itu baru anak muda yang keren, mengalami firman, menggenapi firman lagi. Wow, aku pernah ngalamin kayak Daud gitu, aku pernah ngalamin kayak ini gitu kan. Wah keren sekali gitu. Itu upahnya luar biasa nanti itu kan, pasti mahkotanya wah indah lah pasti Tuhan kasih di kerajaan yang di surga. Dan saya lihat sih kalau Inawi ya, dia dapat benar-benar joy-nya itu ketika worship, ketika penyembahan itu benar-benar penuh dengan Roh Kudus, dapat penglihatan. Jadi ya abis worship, oh tadi aku dapat ini kereta, Tuhan ini kasih rencana ke pesawat gitu kan. Terus apa lagi? Iya, baik banget dapat ini dapat itu, aku naik ke gunungnya tuh kereta gitu, dan aku dikasih tongkat Musa. Wah kayak keren banget itu, kayak saya pun jadi senang gitu. Yang menyenangkan dia jadinya bukan usaha manusia ya, Tuhan sendiri yang menyenangin dia. Jadi ketika dia ngucapin itu, I just only say, aku hanya bilang
Tuhan thank you gitu. Kau yang ngubahin dia, bukan saya gitu kan. Benar-benar hanya kau Tuhan gitu. Jadi keren sih, itu yang orang tua juga harus ada harus tanamkan sejak kecil pada anak-anak kecil ya. Pada anak-anak yang masih yang balita ya, itu ya lewat nyanyian gitu, lewat nari dengan lagu puji Tuhan, dikenal pengenalan akan Tuhan, itu yang penting. Dan jadi anak muda harus mengejar pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi kalau takut akan Tuhan, dia sadar Tuhan selalu lihat dia. Mau mencuri, ada Tuhan gitu. Mau buka-buka hal dewasa, ada Tuhan gitu. Mau buka apa lagi, mau yang lain-lain, mau kelahi, mau bolos, ada Tuhan yang selalu lihat kamu. Harus takut akan Tuhan. Itu yang harus kita ajarkan terus sama anak-anak muda. Takut akan Tuhan. Anak yang keren di mata Tuhan adalah anak yang takut akan Tuhan. Kenapa? Tuhan akan berperang buat dia meskipun dia lemah kelihatannya. Daud dipilih, coba lihat, Daud kan anak yang paling busuk dan dia kelihatan lemah gitu, bahkan kayak dia nggak ada. Kecil gitu ya, ngil, dan dia kerjanya mengembala gitu ya di padang rumput. Tapi main seruling, nyanyi cantik dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang, ya ini yang saya pilih gitu. Ketika dia datang kan, ketika Samuel datang iya Samuel datang, ini yang saya pilih, ya anak ini. Bukan perawakannya yang aku lihat, aku telah menolaknya gitu. Tapi itu manusia melihat rupa, tapi Allah lihat hati. Hati yang gila-gilaan cinta Tuhan, mengejar Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Tuhan kasih dahsyat lah. Dia balikin lagi tuh kemuliaan yang kita kasih. Tuhan kau dahsyat, kau hebat dalam worship misalnya. Dia balikin lagi, ya kau yang dahsyat, kau yang dahsyat gitu. Sama seperti bapak dan anak. Bapak kan pengen di belakang panggung, ya kan? Bapak pengen anaknya yang tampil. Ya nak, keren gitu. Itu yang yang terjadi pada Inawi ya. Itu memang harus terus diingatin gitu. Maksudnya anak-anak muda memang butuh juga pembimbing ya, butuh pembimbing rohani, butuh bapak rohani. Mereka juga maksudnya nggak bisa sendiri, harus butuh dibimbing juga, diingatkan terus. Karena iblis terus bekerja gitu. Iblis terus bekerja, menipu dan menggoda gitu. Ada lagi yang ditambah? Pokoknya semangatin lah teman-temannya ya, sedang berjuang semua gitu. Pokoknya kesenangan dunia tuh ya cuman sebentar aja deh gitu. Terus segala penghargaan dunia ini kayaknya nggak ada apa-apanya gitu selain bagaimana Tuhan ngasih janjinya ke kamu gitu, bagaimana Tuhan ngasih penghargaan ke kamu, bagaimana Tuhan ngasih hadiah-hadiahnya ke kamu gitu. Wah itu yang dahsyat gitu. Jadi nggak perlu takut lagi mikir masa depan gitu. Kita bisa takut mikir masa depan, nggak perlu bingung lagi hidup mau dibawa kemana gitu. Karena semuanya sudah ditentukan Tuhan ya, dan kita berjalan di path itu ya nggak sih? Kalau kita nggak tahu, nggak dapat janji itu kan ibarat apa yang akan terjadi di depan kan. Kalau kita tahu janji Tuhan, kita akan berjalan di path itu gitu. Terus dituntun, itu yang bikin kita terus semangat. Wah janji Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita berhenti dalam Tuhan, hidupku berapa gitu kan, tujuanku apa ya, aku mau kemana ya, jadi kayak wah nggak ngerti gitu kan. Gitu sih. Pokoknya cari maka engkau akan mendapat, ketok maka engkau akan dibukakan. Amin. Dahsyatnya Tuhan bekerja pada Inawi ya. Makasih Inawi juga yang udah sharing ya. Semangat semua adik-adik kakak, semangat semua teman-teman Inawi ya, kejar Tuhan, semangat terus kejar kakak rohaninya, bapak rohaninya ya. Minta sama Tuhan ya supaya diarahkan kepada siapa kalian akan dibimbing ya. Terus kejar ya supaya kalian benar-benar dipakai Tuhan dengan dahsyat ya, lebih dahsyat daripada yang kalian pikirkan bahkan, ya nggak sih? Bahkan Tuhan kasih lebih dari apa yang nggak pernah timbul di hati dan kita pikirkan. Tuhan kasih kadang. Kayak saya sendiri ya, jujur setelah saya masuk Sakti Rumah Rohani, tiba-tiba udah jadi model, tiba-tiba udah bikin YouTube sekarang, tiba-tiba udah bisa nulis, tiba-tiba cover lagu. Itu mimpi saya dulu gitu, tapi dengan cara saya dulu gagal terus gitu, nggak pernah dapat jalan yang baik gitu. Karena masih cover lagu dunia gitu, lagu-lagu dunia yang demonik banget ternyata. Makanya Tuhan arahkan sekarang, semua Tuhan kasih ditambah-tambahkan. Jadi jangan khawatir ikut Tuhan capek ini nggak bisa bebas. Joy-nya udah ada, udah Tuhan sediain gitu. Jangan mau dikasih fake joy dari si iblis gitu ya. Semangat ya semuanya. Semoga Tuhan terus bekerja dan ya Tuhan pasti bekerja terus dalam hidup kita. Ya, akhir kata gini aja, jika dia bisa ngelakuin itu ke saya gitu, dia juga bisa ngelakuin itu ke kamu semua. Amin. Yes. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan malam ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyatakan kedahsyatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terpuji atas setiap hikmat dan kesaksian ya Tuhan. Kau yang terpuji dan termulia ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Kau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang heran ya Tuhan. Sungguh heran pekerjaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu benar-benar roh dan hidup ya Tuhan. Kami mau terus bersandar dalam firman-Mu, dalam Roh Kudus-Mu. Biarlah pencurahan Roh Kudus terjadi ya Tuhan.
terfokus pada ini kami Indonesia Tuhan, pada anak-anakmu yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Terjadilah ya Allah, biar Engkau ya Tuhan yang melihat setiap hati yang mencari Engkau ya Tuhan. Selamatkan ya setiap orang yang masih terbelenggu ya Tuhan, khususnya anak-anak muda ya Tuhan. Biar mereka ya Tuhan bisa menemukan kerajaan-Mu itu, mendapatkan kebenaran-Mu itu ya Tuhan, dan mereka bisa Kau tambah-tambahkan ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Pertemukan mereka dengan Bapa rohaninya, biar Engkau ya Tuhan menuntun jalan mereka bisa berjalan di perfected itu, tidak lagi terbelenggu oleh iblis ya Tuhan, yang merupakan musuh mereka, supaya mereka tahu Tuhan, musuh mereka adalah iblis. Mereka tahu senjata yang sudah Tuhan sediakan ya Tuhan, itu firman dan roh-Mu, dan mereka tahu bahwa kerajaan-Mu itu adalah kerajaan yang tak pernah tergoncangkan, dan mereka harusnya masuk di dalam itu, dan Engkau yang akan berperang buat mereka. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. God bless you guys. See you on the next video.